Sebagaimana umumnya daerah pesisir adalah daerah yang pertama kali bersentuhan dengan pengaruh luar. Kubu sebagai bagian dari daerah Rokan Hilir bersama Bangko Pekaitan dan Tanah Putih, termasuk yang mula-mula bersentuhan dengan Islam. Bahkan bukan tidak mungkin, pada suatu masa, wilayah Rokan Hilir menjadi bagian dari kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, atau paling tidak mendapat pengaruh dari Kerajaan Samudra Pasai. Ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan jejak-jejak peninggalan ulama Aceh di Rokan Hilir, bahkan hingga ke Rokan Hulu, seperti sejarah kedatangan dua orang ulama kakak beradik, Datuk Hirmau dan Datuk Janggut. Tentang Islam di sini udah lama itu. Kubu dibuka 1667. Udah beragama Islam. Namun demikian, rasa nggak ada pengetahuan tentang Islam tuh. Kemudian masuklah belakang-belakangan 17 sekian, 18 sekian masuk Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, kan semua. Sehingga banyaklah tercipta. Mulailah berdiri sekolah-sekolah agama. Pertama dulu saya tahu di sana ada sekolah agama, mulai merata tempat. Dulu-dulunya memang beragama Islam, tetapi dalam perkembangannya itu kan ilmu tarekat ini kan termasuk salah satu pendidikan rohani. Jadi tidak semua mungkin yang bisa dapat mengikutinya. Tuan Haji Fikar. Ya Allah. Ini nama maktab laki-laki di sini, di tempat persulukannya. Suluk dilaksanakan lebih kurang 15 hari. Ini insya Allah suluk ini 40 hari. Nanti mendekat 10 hari menjelang Lebaran mereka insya Allah 5 hari. Ini Tuan Khalifah Muslim sebagai murid tua dari Tuan Haji Fikar tadi, mursyid. Beliau nanti akan memandu kawan-kawan. Tuan Syekh Haji Abdul Rokan yang asalnya dari Rokan Hulu, beliau setelah pulang dari Mekah itu pertama turun ke Indonesia itu di daerah Kubu ini, tepatnya itu di daerah Tanjung Masjid. Dan pernah beliau itu juga singgah di Sungai Pinang itu. Mereka dengan sebuah kapal yang menurut kononnya kapal itu masih ada dan tenggelam di sungai. Setelah itu barulah beliau kembali ke Babu Salam. Adapun yang ada di sini, Syekh Haji Abdul Wahid adalah merupakan cucu daripada beliau, tapi dari keturunan perempuan. Jadi setelah peninggalan daripada beliau, yang melanjutkan dakwah ataupun syiar Islam, khususnya pengembangan ilmu tarekat Naqsabandiyah di Kubu ini, itu dikembangkan oleh pertama ayahnya Haji Abdul Fattah. Itu adalah merupakan menantu daripada Syekh Haji Abdul Wahid, Syekh Haji Abdul Rokan, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Syekh Haji Abdul Wahid sampai hari ini. Dan inilah salah satu tempat persulukan tarekat Naqsabandiyah yang dikembangkannya.
banyak makam Datuk di Tanjung di situ. Ada 2 meter, ada lebih 2,5 meter ada. Makam Datuk di Rambai kan, kian agama Islam dari Pasai Perlak. Di Rambai ini datangnya bukan dari Rawa Padang Nunang sebenarnya. Beliau ini keturunan dari Kerajaan Pasai. Kerajaan tertua yang ada di Sumatera salah satunya adalah Kerajaan Pasai. Baru kemudian Aceh, Samudra Pasai. Aceh dan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi Kerajaan Aceh. Ini cikal bakal kerajaan yang ada di Sumatera. Kemudian berbarengan juga dengan Barus dan lain sebagainya. Punya hubungan histori sejarah, dan ini utusan langsung karena dulu jalurnya adalah jalur sungai, maka mereka mengikuti alur sungai ini.